Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang daya dan energi listrik. Yuk, langsung saja pembahasannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Di sini nomor 11 ditanyakan apa alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik menjadi energi panas apa kira-kira? Kipas angin dan radio. Salah ya. Kipas angin itu listrik menjadi gerak, radio itu listrik menjadi suara. Oke, kalau TV itu juga salah karena TV itu mengubah energi listrik utamanya menjadi cahaya atau gambar. Nah, lebihnya adalah panas. Nah, solder ini betul. Nah, ini betul ya. Ini betul, tapi ini salah ya karena ada TV yang salah. Setrika betul ya, listrik menjadi panas utamanya kan. Terus yang kedua adalah solder, ini betul. Oke, berarti jawabannya yang C. Nah, tapi yang D ini apa? Baterai. Baterai itu kimia menjadi listrik. Nah, kalau radio kayak yang tadi, listrik menjadi suara. Nah, itu mudah ya. Kita langsung saja bahas nomor selanjutnya. Nah, pada nomor 12 ini ditanya apa kira-kira? Alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi listrik. Gerak menjadi listrik. Senter jelas bukan, karena kimia menjadi cahaya. Kipas angin juga bukan, listrik menjadi gerak. Aki itu kimia, betul. Ini kimia menjadi listrik. Baterai juga kimia menjadi listrik. Salah ya berarti ya. Nah, dinamo itu betul karena gerak menjadi listrik. Kalau solder itu salah. Kenapa salah? Karena listrik menjadi uap panas. Ini salah. Dinamo dan generator. Nah, dinamo dan generator itu merupakan alat yang mana mengubah energi gerak menjadi energi listrik, yang mana itu digunakan di PL, pembangkit listrik tenaga air yang ada di sungai-sungai biasanya, atau di kincir angin itu juga menggunakan dinamo dan atau generator. Oke. Nah, kalian juga bisa sebutkan macam-macam perubahan energi gerak di kolom komentar ya, supaya ramai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Nah, di sini nomor 13 membahas tentang apa kira-kira? Ini ditanya berapa daya yang dimiliki mesin, daya yang dimiliki mesin. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu mengidentifikasi apa saja sih yang diketahui di dalam soal. Yuk kita mulai identifikasi. Sebuah alat listrik dinyalakan selama setengah jam. Nah, setengah jam ini adalah waktunya, T-nya 30 menit. 30 menit ini perlu kita ubah menjadi second ya, supaya sesuai dengan aturannya. 30 menit diubah menjadi second atau detik berapa? 30 dikali 60 berarti 1800 detik atau 1800 second. Kemudian mengeluarkan energi berarti apa? W. Energinya adalah 90 kilojoule. Nah, 90 kilojoule ini kita ubah juga menjadi joule. Berarti berapa? Turun 3 berarti dikalikan 1000, 90.000 joule, hasilnya seperti itu. Nah, untuk mengetahui daya listrik berarti atau daya mesin berarti kita perlu memahami persamaannya, yang mana persamaannya adalah energi listrik sama dengan daya listrik dikalikan dengan waktu. Nah, yang ditanyakan daya listrik berarti P sama dengan W energi listrik dibagi waktu. Nah, T-nya ini adalah pindah ruas. Nah, setelah kita memahami persamaan yang kita gunakan, kita tinggal masukkan nilai-nilai yang telah kita identifikasi tadi, yang mana W-nya atau energinya adalah 90.000 dibagi dengan waktunya adalah berapa? Ayo, 1800. Oke, nolnya 2 kita coret untuk dicoret yang bawah, kemudian 9 dibagi 91, 18 dibagi 92. Nah, kita sederhanakan dulu, P sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 yaitu 50, satuannya adalah watt. Nah, berarti jawabannya yang B, seperti itu ya. Jadi, daya yang dimiliki mesin tersebut adalah 50 watt.
Oke deh, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ditanyakan berapa lama alat itu bekerja. Berarti yang ditanyakan T-nya. Yuk kita identifikasi dulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Sebuah alat listrik yang mempunyai daya. Nah, dayanya kita udah tahu yaitu 200 watt, ya kan? Mengeluarkan energi sebesar atau W-nya adalah 30 kilojoule. Oke. Nah, 30 kilojoule ini kita perlu ubah menjadi joule yaitu 30.000 joule. Oke, untuk mencari waktu atau lama alat itu bekerja, berarti kita perlu mengetahui persamaan yang kita gunakan, yang mana energi yang ada hubungannya dengan daya listrik berarti persamaannya W sama dengan P dikalikan dengan T. Nah, ini ya. Setelah kita mengetahui persamaannya, kita bisa ubah dulu juga boleh atau langsung dimasukkan juga boleh. Pada soal sebelumnya kita sudah ubah dulu, ya kan? Kalau sekarang langsung aja pakai persamaan murni, kita masukkan nilainya, yang mana energinya langsung 30.000. Kenapa langsung seperti ini? Supaya kalian punya dua cara yang berbeda atau dua metode mengerjakan yang berbeda. P-nya berapa? P-nya adalah 200 watt. Kemudian T yang ditanya. Ini nolnya 2 kan? Kita coret nolnya 2. Kita coret nolnya 2. Nah, sekarang 300 ini berarti kan sehingga T, ya kan, T ini sama dengan 300 dibagi dengan 2. Wah, 300 dibagi 2 berarti T-nya nilainya 150. Apa satuannya? Ayo. Satuannya adalah second. Nah, second kan? Nah, padahal di sini satuannya menit semua nih. Berarti 150 ini T-nya 150 ini harus dibuat menit, yaitu dibagi dengan 60. Nolnya dicoret. Nah, di sini berarti berapa? 2 kan? 2 dapatnya 12. 12 sisanya, atau gini aja deh, 15 dibagi dengan 6. Berarti kan 2, ini 12, ya kan? Sisanya 30. 30 berarti 5, berarti 2,5 menit. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke. Nah, jika kalian masih bingung, coba kalian play ulang lagi. Kalau masih bingung lagi, coba ditulis di kolom komentar atau kunjungi sosial media yang ada di description box. Oke. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini pada soal nomor 15 yang ditanya adalah kuat arus listrik yang mengalir, ya. Kuat arus listrik yang mengalir. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja sih yang kita ketahui di dalam soal. Yuk, energi yang dikeluarkan sebuah setrika setiap menit. Nah, setiap menit berarti T-nya adalah 60 detik. 1 menit adalah 60 detik. Oke. Terus energinya W-nya adalah 33 kilojoule. Oke, 33 kilojoule. Kita ubah menjadi joule berarti turun 3. Turun 3 berarti artinya dikali 1000, berarti 33.000 joule. Seperti itu. Oke. Terus jika dipasang pada tegangan 220 berarti V-nya adalah 220 volt. Oke. Nah, untuk mencari kuat arus berarti kita perlu memahami persamaan energi listrik yang ada hubungannya dengan kuat arus, yaitu persamaan umum. W atau energi sama dengan tegangan listrik dikali arus dikalikan dengan waktunya. Oke. Nah, energi listriknya adalah 33.000, ya kan? Sama dengan tegangan listriknya 220 volt. Terus arusnya kita tanya, yang kita akan cari kan, dikalikan dengan waktunya 60. Nah, di sini yang bisa kita sederhanakan adalah 02 ini yang pertama ya. Kita coret dengan yang ini. Nah, terus 3 dibagi 3 berapa nih? 33 dibagi 3 kan 11. Ya kan? Dibagi 3 adalah 2. Oke. Nah, 11 ini dibagi 11 kan 1. Nah, 22 dibagi 11 adalah 2. Sehingga kita sederhanakan nih. 10 sama dengan 2 dikalikan I dikalikan 2. Oke. Ya kan? Betul tidak? 11 2. Oke ya. Betul tidak? Ayo. Ini 33
dibagi 3 dapatnya 2. Ini 11. 11 ini dapatnya 2. Oke, betul. Oke ya. Nah, terus berarti ini kan I sama dengan ya kan 10 dibagi dengan 4. 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 ampere. Nah, seperti itu. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang B, seperti itu. Oke. Nah, di sini jika kalian ingin bertanya, tulis saja di kolom komentar, atau jika kalian ingin belajar bersama saya lebih intensif, bisa kontak di description box, atau jika kalian di sekitar Jogja membutuhkan fotografer atau videografer untuk kegiatan keluarga, kegiatan sekolah, bisa hubungi kontak person saya di description box. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini nomor 16 ini ditanya apa nih kira-kira? Berapa daya listrik sekring? Nah, untuk menyelesaikan kasus ini berarti kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja sih yang kita ketahui di dalam soal. Yuk, sebuah sekring dipasang pada tegangan 220 volt, berarti V-nya adalah 220 volt. Kemudian arus yang mengalir atau I-nya adalah 2,5 ampere. Nah, itu yang kita identifikasi atau kita ketahui di dalam soal. Langkah selanjutnya adalah kita perlu memahami persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Yang mana ditanya adalah daya, berarti P sama dengan V dikalikan dengan I. Oke, V-nya sudah diketahui, I-nya sudah diketahui, berarti kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Yang mana V-nya adalah 220 dikali I-nya. Nah, di sini I-nya 2,5. 2,5 berarti kita bisa tulis menjadi 5/2. Oke. Nah, di sini 22 kita bagi 2, 1. Ini dibagi 2 kan 11. Nah, berarti dayanya adalah 110 dikali 5 berarti 550 watt. Nah, berarti jawabannya yang D, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ditanya berapa biaya pemakaian listrik ya selama 1 bulan. Nah, yuk kita identifikasi terlebih dahulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal untuk menjawab kasus ini. Sebuah gudang menggunakan 5 lampu, berarti N-nya atau jumlah lampunya ada 5, ya kan? Untuk penerangan yang digunakan 12 jam setiap hari, berarti T yang pertama yaitu waktu setiap hari adalah 12 jam, ya kan? Terus jika masing-masing lampu berdaya, berarti ada dayanya, daya listriknya adalah 30 watt. Dan biaya pemakaian listriknya berarti biaya itu 1.200 per kWh per 1 kWh kan. Oke. Nah, ini merupakan apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Terus bagaimana kita menyelesaikan kasus ini? Kita bisa gunakan persamaan seperti ini. Pertama, kita akan mencari dayanya dulu. Dayanya dihitung dengan cara apa? W sama dengan P dikalikan dengan T. Ini merupakan daya kan. Nah, terus setelah daya, kita perlu tahu nih satu bulan. Oh ya, T yang kedua nih 1 bulan ya. T yang kedua adalah 30 hari. Nah, 1 bulan 30 hari. Ini P kali T yang pertama. Dengan 1 hari, dia menghabiskan daya segini. Nah, tapi ini kan jumlah lampunya ada 5, berarti dikalikan dengan jumlah lampunya. Nah, ini adalah dalam 1 hari. Nah, kalau gitu, kalau dalam waktu 30 hari atau 1 bulan, berarti kita perlu kalikan juga dengan T yang kedua, yaitu berapa bulan. Nah, kalau pada kasus ini adalah 1 bulan 30 hari. Setelah itu biayanya per kWh itu 1.200, berarti dikalikan biayanya. Biaya. Gimana sih? Biaya. Nah, gini ya. Nah, sehingga
P-nya itu berapa? P-nya 30 watt. Dikalikan dengan T yang pertama adalah 12 jam setiap hari. Dikalikan jumlah lampunya 5. Dikalikan 1 bulan 30 hari. Dikalikan biayanya yaitu 1.200. Seperti itu. Nah, di sini 30 kali 12 adalah 60. Oke. 5 kali 30 kali 1.200 berapa? 5 kali ini aja lah ya. Ini kali ini 15, nolnya 1. Dikali ini kan 1.200. Nah, oke, sampai sini. Bisa lagi nggak? Kita mulai lagi. Berarti kita kalikan nih. Ini semua dikalikan semuanya ya. Berarti 648 0 0 0 0 0 WH satuannya watt hours, ya kan? Namun kita harus per kWh. Per kWh berarti kita harus ubah dulu nih. kWh berarti di naik 3 berarti 64800. Nah, berarti jawabannya adalah 64.800. Berarti jawabannya yang A, seperti itu. Oke. Nah, ini merupakan soal yang sulit. Nanti kalian bisa diulang-ulang lagi atau bisa lihat video yang lain pada channel ini. Nanti ada juga pembahasan soal yang seperti ini di soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, di sini sebuah rumah. Nah, ditanya apa nih? Sebentar, ditanya apa? Biaya lagi ya? Biaya lagi, oke. Nah, sebuah rumah menggunakan 4 lampu yang berdaya 25, berarti N-nya ini 4, dayanya adalah 25 watt. Digunakan selama 8 jam setiap hari. T yang pertama itu 8 jam. Oke. Selain itu juga menggunakan sebuah kulkas, berarti N yang ini adalah berapa? 1 dan dayanya adalah 80 watt. Kemudian digunakan T yang pertama adalah 24 jam setiap hari, ya kan? Kemudian ada juga televisi. N yang pertama ada N-nya adalah televisi 1 ya. N-nya televisi, 1 televisi, dayanya adalah 100 watt. Dinyalakan selama T yang pertama adalah 5 jam. Nah, ada juga mesin cuci, berarti N-nya adalah 1, dayanya adalah 150 nih ya, 150 watt. Kemudian digunakan selama 3 jam sehari, berarti T-nya adalah berapa? 3 jam. Nah, jika ada kasus seperti ini, nah, tarifnya nih, tarifnya 1 kWh itu 750, ya kan, rupiah. Oke. Nah, berarti kita bisa tulis seperti ini. Kulkas, ini kan 4 dikali 25 dikalikan 8. Ini yang pertama ya. Ini pertama apa sih? Lampu. Lampu. Yang kedua adalah apa nih? Kulkas. Kulkas. 1 80 dikali 24, ya kan? Terus yang kedua ada TV. Nah, TV-nya 1 100 watt 5 jam. Terus yang kedua adalah mesin cuci, mesin air. Mesin airnya 1 150 watt, kemudian digunakan 3 jam. Nah, di sini berarti jumlahnya berapa? Ini berapa? 100, berarti ini 800. Terus ini berapa? 1 kali 80 kali 24, 1900. Terus ini 500 ya. Terus ini berapa? 450. Terus dijumlah. Nah, berapa nih? 3670, satuannya WH, watt hours. Berarti kita perlu ubah menjadi kWh. Berarti dibagi 1000, 3,67. Nah, setelah itu, nah, berarti dibayar sama dengan, berarti berapa?
3,67 ini dalam satu hari dikalikan dengan 30 dikalikan dengan tarifnya atau 750. Jadi hasilnya adalah 82.575 rupiah. 82.575 rupiah. Nah, jika kalian ingin cek bisa dengan kalkulator, tapi usahakan kalian mengerjakannya tanpa kalkulator dulu. Nah, soalnya ini berarti jawabannya yang C. Oke? Seperti itu ya. Nah, pada video kali ini cukup sampai sekian, namun ada PR atau ada tugas 2 soal. Nanti tulis di kolom komentar berapa jawabannya. Soal yang pertama. Soal yang kedua. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dan bye-bye.